Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Mangga kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita dapat berkumpul, bermuajahah, silaturahim bersama guru mulia kita, Fadilatul Syekh Abuya Kiai Haji Abdus Syakur Yasin di Majelis Zikir Tegal Agung dalam rangka istighosah memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, harapan yang kita lambungkan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menyampaikan sholawat dan salam Allah keharibaan junjungan alam, panutan insan, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dapat kita kerjakan dengan istiqomah, dan kita semua mendapatkan husnul khotimah, dan kita pun kelak bisa dipertemukan kembali dengan selamat, dibangkitkan bersama para ulama, para aulia, para syuhada dan sholihin minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hati seorang muslim dilimpahi dengan keselamatan. Islam, salam, selamat, ini satu kata. Artine wong Islam niku wong sing gawe slamet, boten gawe cilaka. Slamet atine, slamet omongane, lan slamet perbuatane. Dilambangkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum, muga tetep ingatase sampeyan kabeh. Warahmatullahi lan rahmate Gusti Allah, wa barakatuhu lan barokahe Gusti Allah.
keselamatan buat kamu semua dan rahmat Allah serta keberkahannya. Inilah makna daripada Islam secara hakiki, yaitu totalitas penyerahan diri kita kepada Allah, pasrah dumateng Gusti Allah, dan memberikan jaminan keselamatan. Adapun kalau kita tinjau dari sudut pandang terminologi ajaran fikih, secara formalitas fikih, Islam ini didasarkan pada 5 hal. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita abdi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus sholati, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itauz zakati, membayar zakat. Yang keempat, wa saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hijjul bait, naik haji bagi orang yang mampu menjalankannya. Ini bila kita lihat, bila kita tinjau makna Islam dari sudut pandang terminologi fikih. Jadi standarnya ibu-ibu, Islam ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Gampang tak beli kunubu, gampang kalau hanya sekedar Islam. Kita semua bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita semua suka melaksanakan sholat, zakat juga kita tunaikan, bahkan sodakoh pun kita bayarkan. Puasa juga tidak pernah ketinggalan, sampai haji juga sudah berkali-kali kita lakukan. Ini adalah Islam. Tetapi lebih dari itu, ada yang jauh lebih substantif daripada agama seseorang. Apa? Yaitu adalah keimanan. Iman ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, posisinya berada di atas keislaman kita. Maka satu ketika orang-orang Arab datang kepada Kanjeng Nabi mengaku bahwa mereka ini beriman. Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang beriman. Kata Rasul bertanya, wa ma'alamatu imanikum, mana buktinya kalau kamu ini iman? Apa tanda-tandanya kalau kamu ini beriman? Orang Arab datang kepada Nabi mengaku beriman, mengaku percaya kepada Tuhan. Oleh Nabi ditanya, wa ma'alamatu imanikum, mana bukti keimananmu? Qalu nasbiru alal bala wa nashkuru indar raha wa narda bil qadar. Kata
Kata mereka menjawab, "Ya Rasulullah, nasbiru alal bala." Kami siap bersabar menghadapi bala, menghadapi ujian. Wa nashkuru indar raha, dan kami bersyukur ketika mendapatkan kemakmuran. Wa narda bil qada, dan kami ridha terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Kanjeng Nabi, "Antum wa rabbil ka'bati mu'minuna haqqo." Kalau begitu, wahai orang-orang Arab, kamu semua wa rabbil ka'bati, demi Tuhan Ka'bah ini, mu'minuna haqqo, adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita. Kita koreksi diri kita sendiri melalui hadis ini. Pertama, nasbiru alal bala. Tanda orang yang beriman, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu adalah sabar menghadapi ujian. Ibu-ibu, nalikane duwe sawah wis nandur, wis kari panene bae, tempoe panen, pragat dipangan ning wereng, pragat kenang klowor. Apa sing terjadi? Blek pingsan ninggal. Pragat pingsan, jegelak tangi, balik ning omah, ana lawangnya ditendang, ana rabi ditampeki. Mengkel beli kuno Pak, mengkeli siapa? Mengkeli kenang panene beli dadi. Pemuda yang lagi giat-giatnya kuliah, lagi wekel-wekele belajar, pragat kuliah, daftar CPNS, daftar ke instansi, daftar ke perusahaan, ya, udah dites, udah interview, begitu lihat hasil, maaf, Anda belum beruntung, beli lolos. Nangis siapa Pak? Nangisi beli lulus. Jadi ternyata kula sedaya niki dereng saged sabar, Yang kedua, wa nashkuru indar raha. Tanda orang yang beriman, ciri orang yang percaya kepada Allah, yaitu bersyukur ketika memperoleh kenikmatan, mendapatkan kemakmuran. Hampir setiap orang yang kita jumpai, lalu kita tanya, "Pak, Bapak bisanya sukses, resepnya itu bagaimana?" Rata-rata dari mereka menjawab, "Ini harta yang saya dapatkan adalah harta halal."
bukan hasil korupsi, bukan hasil mencuri, tetapi hasil jerih payah saya selama 20 tahun. Keras keringat banting tulang, endas dadi dengkul dadi delamakan dadi beyekan, siang jadi malam jadi siang, bekerja keras. Orang-orang yang sukses yang kita jumpai, ketika kita tanya berasal dari manakah kesuksesan yang engkau peroleh, mereka rata-ratanya menjawab, ini adalah hasil jerih payahku, hasil kerja kerasku. Mahasiswa, para santri, para siswa yang sedang belajar juga sama. Ketika mereka mendapatkan predikat ranking 1, mendapatkan mendapatkan prestasi di sekolah, di kampusnya, ketika kita tanya, nah kamu kenapa bisa pinter seperti ini? Jawabnya, ini karena siang malam saya belajar, saya nggak pernah bolos sekolah, saya selalu hadir sekolah, buku saya beli, komputer saya beli, internet ada, saya belajar setiap malam. Akhirnya alhamdulillah saya pinter, saya dapat predikat, saya dapat reward ranking 1. Mereka yang mendapatkan predikat, yang mendapatkan kepinteran juga sama mengklaim karena belajarnya, usahanya yang sungguh-sungguh. Jadi akhirnya kita bertanya, di manakah posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih adakah orang yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika ditanya, wahai Raja Sulaiman, sampeyan sugih melawat duniaku saking pundi paduka raja? Gusti Raja Nabi Sulaiman dawuh, hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Masih adakah orang yang mengatakan seperti itu? Ternyata kita belum bisa bersyukur. Yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah wanardo bil qada, nganggo ilmu nebuya dengan bahasa yang sederhana tetapi memuat makna filosofis yang sangat dalam. Baka oli duit alhamdulillah, oli duit akeh, oli duit setitik, bloli duit, duitnya hilang. Ternyata kita juga belum bisa ridho terhadap keputusan dan dibobat kagak beli ini ngaku iman ke ya masih ada kayang konon kula gak pada kayang konon wis ibu-ibu paham kayang kononku. Ternyata keimanan kita ini fluktuatif. Artinya fluktuatif ku nanjak temurun. Engkau iman, engkau beli, engkau percaya, engkau remeng-remeng kayak ngandel tak beli. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka orang yang beriman akan bertambah keimanannya ketika dibuktikan. Wong beriman bakal nambah keimanane nalikane ana buktine. Ibu-ibu lan bapak-bapak
sekalian, orang-orang Mekah yang setiap hari bertemu dengan Kanjeng Nabi tahu seperti apa Kanjeng Nabi. Wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Mekah kupa kenal ning Kanjeng Nabi persis kayak kenal ning anak putune. Pripun ya kenal ning kedoyanane, kenal ning selerane, kenal ning wateke anggaunggu bocah bagus ngalem kabeh. Persis mengenali anak cucu mereka sendiri. Begitu Kanjeng Nabi bilang, "Inni lakum rasulun amin." Aku adalah rasul yang terpercaya buat kamu semua. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan turutilah Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Kita beli jaluk buruan ning sampeyan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Buruane kita semata-mata hanya dari Allah, Tuhan seluruh alam. Begitu Kanjeng Nabi memproklamasikan dirinya sebagai Rasul, 180 derajat masyarakat Mekah ingkar kepada Nabi. Yang tadinya menjuluki Kanjeng Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya mungkir kabeh. Sampai Kanjeng Nabi bilang, "Hei wong Mekah, kita ki Rasul." Apa buktine? Ki bulan tak belah ya srok. Engkau bakal bulan tak belah sampean yang ngandel beli. Ya srok belan bae dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Disigar bulane, bulan sigar angger beli ngandele. Tapi wong Tegalagu, wong Dermayu, wong Cirebon aja maning ana wulan dibelah padu bisa mlaku ning sedureng banyu, padu bisa dibabak beli butul, langsung anak kiai kayang konon kupa dicocok tangane bulak-balik ning selikur. Wong Arab semono wulan disigar angger beli percaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, orang yang beriman, orang yang belum beriman akan menjadi beriman ketika ada bukti, ketika ada pembuktian. Dan orang yang sudah beriman akan bertambah keimanannya, akan bertambah kepercayaannya ketika ada bukti nalikane anak pembuktian. Ibu-ibu, bapak-bapak pada kesak mriki zikir teng laut. Setiap malam Sabtu kita rutin istighosah. Di samping kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, di samping kita memohon maaf atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan, mungkin ada keinginan-keinginan yang lain, ada keinginan untuk naik pangkat, ada keinginan untuk naik jabatan, keinginan ekonomi supaya lebih diperbaiki. Keinginan-keinginan seperti ini semua diakomodir oleh Buya. Lalu setelah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang beriman ini akan bertambah keimanannya ketika sudah ada pembuktian. Nalikane wis nyata bukti bakal ngandel percaya. Satu ketika Mang Taslim kunci Tegalagung, orang yang dipercaya sama Buya ngurusin majelis ini, didatangi oleh beberapa orang, ditanya, "Bang Taslim, kalau orang yang pada zikir di sini tuh mandi nggak doanya, dikabul nggak?" Jawab ya, pinter kan, dudu dikabul tak beli dikabul, dudu mandi tak beli mandi. Jawab ya, bukti ini tambah satu tambah kebok baik. Aduh, hebat beli bu. Buktinya tambah satu tambah kebok. Ini namanya jawaban diplomatis. Bapak
Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, orang yang belum beriman akan menjadi beriman ketika ada pembuktian. Orang yang sudah beriman akan bertambah keimanannya ketika ada pembuktian. Dan orang yang tidak mau beriman tidak akan beriman sekalipun ada bukti ataupun tidak ada bukti. Arep anak bukti atau langkah bukti, wong sing beli ngandel tetep beli bakal. Kasusnya sama seperti mereka yang mengingkari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dasarnya karena hati mereka ini tertutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu ketika Indonesia belum merdeka, Indramayu ini masuk ke dalam wilayah residen Cirebon. Ada salah seorang residen Belanda, Londo, namanya Van der Plas. Konon katanya bapak-bapak, Van der Plas ini orangnya pinter, alim, alama kalau kata santri. Ia pinter, ia alama, artinya sangat pinter, menguasai berbagai disiplin ilmu. Bahkan konon katanya beberapa ayat Al-Quran beliau ini hafal. Karena begitu pinternya Van der Plas menguasai oriental, dunia ketimuran, kebudayaan timur, peradaban timur, ilmu-ilmu Islamologi mereka hafal. Akhirnya oleh para kiai Cirebon, Van der Plas ini disuruh memeluk agama Islam. Lalu apa kata Van der Plas? Van der Plas bilang, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wahai para kiai, ketahuilah Allah sudah menutup mata hatiku, Allah sudah menutup telingaku, dan Allah sudah menutup mata kepalaku. Jawaban Van der Plas menunjukkan betapa dia mengakui kejujurannya, bahwa orang yang tidak mau beriman tidak akan beriman sekalipun ada bukti ataupun tidak ada bukti, karena pada dasarnya dia tidak mau Yang terakhir, orang yang munafik. Apa itu? Mereka adalah kaum hipokrit, orang-orang yang ambigu, mendua, madep, rai, mungkurati, jare wong Tegalagu. Orang-orang yang ketika menghadap kepada orang yang beriman, mereka berkata qalu amanna. Kita ki balane sampean, buktinya apa? Lambine pada iki delengen pada lambine warnane. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun ketika mereka berpaling kepada setan-setan mereka, qalu nahnu mustahziun. Yang tadi itu hanya bohong-bohongan untuk mengelabui mereka saja, itu mah bohong-bohongan. Ini adalah orang munafik. Sesungguhnya mereka bukan membohongi siapa-siapa, namun membohongi diri mereka, mengelabui diri mereka sendiri. Maka sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang munafik itu harus kasihan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terombang-ambingkan, tidak punya ideologi. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sekalipun kita berzikir kepada Allah, sekalipun kita beristighosah kepada Allah, tasbihnya kita bawa, setiap hari kita baca subhanallah 80.000 kali, sholawat 80.000 kali, ya rozak 194.864 kali,
kita baca itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang hatinya akan menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah. Siapa mereka orang yang hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah itu? Allazina amanu wa amilus sholihat, yaitu adalah orang-orang yang punya ideologi dan orang-orang yang melakukan kerja nyata. Jadi sekalipun zikirnya kita langgeng, sekalipun sorbannya sampai tertanding bayakan, na'udzubillahi min, maka disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pentingnya kita memiliki ideologi, yaitu beriman. Iman di sini adalah kita punya ideologi, apapun ideologi kita. Lebih-lebih hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita haturkan kepada Bapak Haji Fuadi Maksum untuk menyampaikan sambutan sebagai pengurus majelis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.